kita lihat ekonomi kita sejak tahun 2011 hingga sekarang mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat konsisten. Dari tumbuh 6,5% tahun 2011, turun menjadi 6,2% 2012, tahun lalu hanya tumbuh 5,8%, kemudian first quarter tahun ini hanya tumbuh 5,2%. Kalau tidak ada perubahan kebijakan yang drastis, maka penurunan ini akan terus terjadi. Yang menarik, seolah-olah penurunan pertumbuhan GDP ini hanya merupakan ujung dari gunung es. Kita lihat dalam konteks fiskal misalnya, trade deficit melebar, kemudian budget deficit melebar, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan suasana yang sangat menentukan bagi Indonesia. Nah, dalam menyusun visi dan misi ini, tim Jokowi JK dan dalam konteks ini mendapatkan arahan langsung dari Pak Jokowi dan Pak JK, ingin tidak sekedar menjawab permasalahan kekinian ekonomi Indonesia, tapi juga ingin menjawab cita-cita keberadaan NKRI, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi nanti kita akan lihat approach seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi JK jika nanti terpilih. Jadi secara garis besar, ada beberapa target yang akan disampaikan oleh beliau dalam debat nanti. Misalnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Jokowi JK mentargetkan 7% per tahun. Kemudian selama 5 tahun memimpin, beliau berdua mentargetkan untuk menciptakan 15 juta lapangan kerja. Artinya ini akan mampu menyerap tenaga kerja yang setiap tahun masuk ke sistem ekonomi kita dan pada saat yang bersamaan mengurangi pengangguran. Kemudian terkait dengan kemiskinan, di sini akan diturunkan hingga level 5%, kemudian pengangguran 4%. Kemudian satu hal yang sangat penting bagi Indonesia terkait dengan daya saing adalah masalah biaya logistik yang mahal. Ini juga akan ditekan sampai 5% per tahun. Jadi sekarang biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di region. Kira-kira 27% dari GDP. Jadi kue ekonomi kita itu 27% habis hanya untuk memindahkan barang. Jadi kita bisa bayangkan kalau itu bisa dikurangi, maka kue itu dimakan untuk yang lain, mensejahterakan, untuk research, dan lain sebagainya. Nah ini kita akan tekan 5% setiap tahunnya, sehingga di akhir kepemimpinan tahun kelima, kita sudah hampir setara dengan negara tetangga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ingin dorong terus peran investasi. Sekarang ini investasi di Indonesia sekitar 26%-27% GDP, akan didorong menjadi 40%. Nah, dampak dari itu semua adalah ketimpangan ekonomi yang akan turun secara signifikan. Karena approach dalam menjalankan program-program ini, Pak Jokowi dan Pak JK akan sangat fokus, akan sangat melihat perhatian yang cukup besar kepada mereka yang berada di bawah, kepada masyarakat, ekonomi terakhir, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana untuk mewujudkan target-target tersebut? Ada 3 pilar yang bisa kita jabarkan di sini dari visi yang panjang tadi. Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia. Pak Jokowi selalu bilang memajukan ekonomi itu resepnya 3, katanya SDM, SDM, dan SDM. Jadi pilar pertama adalah memajukan sumber daya manusia melalui beberapa program. Yang pertama adalah Indonesia Pintar. Ini program di mana menjamin rakyat anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis selama 12 tahun, dari SD sampai SMA. Kemudian menjamin bahwa anak-anak Indonesia yang berniat melanjutkan pendidikan tinggi, D3 hingga S3, akan mendapatkan beasiswa. Tentunya ini merit based system, tetapi akan sangat signifikan jumlahnya, membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Yang kedua, program Indonesia Sehat. Jadi selain mencerdaskan program peningkatan SDM, yang akan dilakukan ke depan adalah mensehatkan juga. Jadi akan diterbitkan kartu Indonesia Sehat, pendidikan gratis bagi semuanya, kemudian peningkatan puskesmas, dokter keliling, dan lain sebagainya. Masih terkait dengan membangun SDM, satu hal yang ingin dilakukan adalah program Indonesia Bekerja, mendorong orang-orang Indonesia untuk kerja. Kembali pendekatan Pak Jokowi dan Pak JK itu selalu bottom up, jadi menggerakkan dari bawah.
Sehingga dalam konsep ini tentunya selain mendorong korporasi untuk tumbuh, tetapi perhatian besar juga diberikan kepada UKM, kepada masyarakat bawah untuk aktif berusaha melalui berbagai program penguatan UKM, juga pengadaan dana murah bagi UKM yang sekarang ini merupakan problem utama mereka. Nah, program terakhir terkait upaya membangun SDM adalah Indonesia Sejahtera. Ini terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan air bersih, bagaimana mereka bisa mendapatkan rumah yang layak dan sebagainya. Di sini yang menarik, program rumah deret yang sudah diterapkan oleh Pak Jokowi di Jakarta itu akan dimultiplikasi di banyak tempat, tentunya setelah disesuaikan dengan kondisi lokal. Yang kedua, selain membangun SDM, membangun daya saing. Nah, disinilah di mana pengembangan infrastruktur itu memegang peranan penting. Salah satu yang akan dilakukan adalah mengembangkan tol laut. Jadi tol di laut. Ini bukan tol secara fisik jalan raya, tetapi ini adalah merupakan jaringan kapal, feri, dan sistem logistik, kemudian pelabuhan yang efisien yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Menurut analisis kami, ini merupakan kendala pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ini juga merupakan kendala utama ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Paling gampang kita lihat harga semen, harga makanan, harga gula di Indonesia Timur jauh lebih mahal. Bagaimana mereka bisa sejahtera, harga beras juga. Kemudian masih di bidang infrastruktur tentunya akan ditingkatkan alokasi APBN untuk infrastruktur. Sekarang ini masih 10%, akan dinaikkan terus di masa mendatang. Kemudian tentunya jalan darat, rel, bandara, dan lain sebagainya itu nanti akan diperbaiki. Kita bisa diskusikan detailnya dalam sesi tanya jawab. Yang lain, ini menarik, kembali menyasar ke bawah. Pak Jokowi dan Pak JK ingin mengembangkan pasar-pasar tradisional, sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan nyaman, sehingga bisnis tercipta. Karena begini, dulu kita selalu berprinsip, jangan kasih ikan, kasih kailnya. Sekarang nggak cukup. Jangan kasih ikan, jangan hanya kasih kail, tapi juga harus dikasih market, dikasih pasar. Karena hanya dengan begitu, para nelayan, para petani itu kemudian tidak hanya mengkonsumsi produknya untuk keluarganya atau memberikan kepada tetangga-tetangganya, tapi juga bisa memasarkan di pasar-pasar tersebut. Kan ada sekitar 5.000, minimal 5.000 pasar tradisional yang ditingkatkan. Kemudian termasuk pembangunan logistik untuk pertanian, logistik untuk nelayan dan sebagainya. Hal ketiga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing adalah mempermudah proses investasi. Jadi kalau kita ingin bersaing, ingin tumbuh, tentunya butuh investasi. Apakah ini asing atau domestik? Nah, ini keluhan utama di Indonesia adalah ease of doing business yang sulit. Nah, kalau kita lihat list of ease of doing business itu, kita mempunyai kendala utama di hal-hal seperti proses pengajuan izin usaha yang bertele-tele panjang dan mahal, proses membayar pajak yang sulit dan lain sebagainya. Nah, hal ini semua akan diperbaiki. Akan dibuat suatu konsep one single window service. Jadi pelayanan satu pintu, satu jendela gitu ya. Memang sekarang kita sudah mempunyai konsep itu, tetapi implementasinya, sekali lagi, permasalahannya adalah di implementasinya yang belum sesuai dengan harapan. Disinilah Pak Jokowi dan Pak JK tidak hanya menerapkan konsep itu, tapi juga menjamin agar implementasinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian pihak ketiga adalah mendorong kemandirian ekonomi. Saya pikir kita semua sepakat, kita sering sedih gitu ya, Indonesia yang subur seperti ini, impor beras, impor kedelai 1 juta ton per tahun, impor jagung 3,3 juta ton per tahun, impor garam, impor gula. Nah, di sinilah kita ingin mendorong produktivitas pertanian supaya kita bisa menekan impor. Caranya adalah, salah satunya adalah membuka 1 juta hektar ladang atau pertanian baru di luar Jawa, kemudian mengkonversi dari puluhan juta lahan tidak produktif yang nganggur, itu akan dikonversi 9 jutanya menjadi lahan produktif.
Disitulah nanti akan dikembangkan pertanian-pertanian dengan teknologi yang memadai. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan energi. Ini juga merupakan salah satu yang sangat krusial. Kalau kita berbicara BBM saja misalnya, betapa BBM itu membuat trade deficit yang luar biasa, betapa BBM itu membuat budget kita sedikit berkurang. Dan tahun ini barangkali untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, 50% BBM kita yang kita konsumsi akan berasal dari impor. Jadi ini merupakan suasana yang tidak ideal dan harus segera direspon. Nah, bagaimana pemerintah Jokowi JK nantinya akan mengatasi isu kedaulatan energi ini? Yang pertama yang akan dilakukan adalah memperbaiki energi mix. Di Indonesia sekarang ini kita terlalu banyak tergantung kepada BBM yang kita tidak memproduksi, sehingga mixture itu akan diperbaiki dengan lebih banyak komponen batubara, lebih banyak komponen gas. Kemudian ke depan juga akan didorong pengembangan teknologi bahan bakar terbarukan. Sebenarnya sudah ada di kanan kiri kita. Salah satu yang sudah paling siap adalah penggunaan CPO sebagai campuran bahan bakar. Di Brasil 40% bahan bakar minyak itu dari CPO. Nah, kita mungkin juga perlu mulai berpikir ke sana. Yang kedua adalah PLTA. Masih banyak resources yang belum termanfaatkan. Yang ketiga adalah geothermal. Ini akan digarap secara serius. Karena berbagai studi menunjukkan reserve kita untuk geothermal itu sekitar 30% sampai 40% dunia. Tapi baru dimanfaatkan sekitar 4%-nya. Padahal kalau kita manfaatkan 100% misalnya, seluruh kebutuhan listrik kita itu bisa dari geothermal. Sebagai gambaran, Filipina, negara yang tidak lebih maju dari kita, itu sudah memanfaatkan 75% resource geothermal. Nah, ini akan didorong terus. Nah, yang terakhir terkait dengan kemandirian ekonomi adalah kedaulatan keuangan. Kita tidak ingin tergantung dari siapapun terkait dengan masalah pendanaan. Indonesia punya resources yang cukup. Jadi kita ingin dorong supaya hutang luar negeri itu tidak melambung. Kita ingin tekan, walaupun tidak mungkin dibikin nol. Karena kalau kita lihat, sebenarnya pengeluaran APBN kita yang untuk membayar hutang dan cicilan itu besar, sekitar 15% sampai 16%. Jadi kalau kita bisa tekan hutang, ini akan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Faktor yang selanjutnya adalah ketika kita mempunyai hutang luar negeri, ketika ada krisis global dan sebagainya, ini akan membuat ekonomi kita lebih rentan. Jadi kita akan tekan itu. Kemudian yang kedua, kita ingin perkuat fiskal dengan meningkatkan tax to GDP ratio. Sekarang ini di Indonesia masih 12,3%. Kalau kita masukkan tax yang ditarik oleh pemerintah daerah, jumlahnya sekitar 13,3%. Nah, ini akan kita dorong hingga 16%. Nah, sebenarnya tidak perlu menaikkan pajak, karena kalau kita lihat di ASEAN, tingkat pajak kita termasuk yang tertinggi kedua setelah Vietnam. Yang perlu dinaikkan bukan tingkat pajaknya, tetapi efisiensi penarikan, mengurangi kebocoran penarikan pajak. Itu yang akan menjadi fokus. Juga meningkatkan tax base. Jadi belum banyak pembayar pajak di Indonesia yang membayar pajak secara proper. Yang terakhir adalah financial inclusion. Sekarang ini belum banyak UKM, perusahaan individu di Indonesia yang mempunyai akses kepada financial institution, kepada bank, pinjaman, dan sebagainya. Nah, ini akan kita dorong supaya tingkat financial inclusion itu mencapai 50%. Kira-kira hampir sama dengan tetangga kita saat ini. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya share terkait dengan visi misi di bidang ekonomi. Tentunya nanti malam rekan-rekan wartawan akan bisa mendengar langsung dari Pak Jokowi dengan cara penyajian yang sangat akurat, sangat praktikal seperti biasanya. Tapi kira-kira inilah platform ekonomi Jokowi JK yang nanti malam akan di-share oleh Pak JK kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir itu. Ya, Mas. Terima kasih.